Assalamualaikum. Salih-salihah kelas 6 semua. Alhamdulillah ada yang sudah menunggu Ustadzah ya untuk materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1. SPDP Karya Seni Patung. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya. Siswa mampu menyebutkan teknik membuat patung. Siswa mampu menyebutkan teknik pewarnaan dan desain atau motif patung. Seni patung adalah seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa bahan lunak, bahan sedang, dan keras dengan cara subjektif yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat dan dipotong, atau dengan cara aditif yang berarti menambah bahan seperti mengecor dan mencetak. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Ada patung figuratif, patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Contohnya adalah patung pahlawan, patung macam, patung buah-buahan, patung sayur-sayuran, patung non-figuratif atau imajinatif. Patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing. Fungsi seni patung. Ada beberapa fungsi dari seni patung. Patung dekoratif adalah memperindah suatu ruangan. Patung monumen adalah mengenang jasa atau kelompok pahlawan dalam peristiwa bersejarah. Patung kerajinan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Patung arsitektur adalah menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan. Patung seni hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya atau tidak selalu indah. Patung religi adalah untuk beberapa agama atau kepercayaan. Bahan dan alat seni patung. Bahan seni patung ada bahan lunak seperti tanah liat, lilin, kelai. Bahan sedang tidak lunak dan tidak keras seperti kayu randu, kayu mahoni. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya batu marmer, kayu jati. Bahan cor. Bahan cor adalah bahan cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat mengeras pada waktu tertentu, seperti semen, emas, timah.
alat seni patung. Ada pahat, contoh dari alat-alat pahat. Ada putsir, contoh dari alat-alat pada putsir. Ada alat las, biasanya untuk menyusun logam. Meja putar, palu, tang, dan ini adalah contoh alat las. Meja putar, palu untuk memahat, dan tang untuk merangkai kawat. Teknik seni patung. Ada teknik pahat, ada teknik putsir, biasanya digunakan pada bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau clay. Teknik konstruksi, biasanya bahan yang digunakan adalah semen, pasir, besi, plastisin, kawat, bubur, kertas. Teknik las adalah teknik yang digunakan untuk menyambung bahan logam atau merakit menjadi bentuk tertentu. Teknik cor, dengan mencetak terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik cetak, seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan. Ini adalah contoh dari teknik cetak. Teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan patung ada dua. Yang pertama, pewarnaan akuarel, yaitu pewarnaan dengan sapuan tipis menggunakan banyak air. Biasanya cat yang dihasilkan cenderung transparan. Teknik pewarnaan plakat, teknik pewarnaan dengan sapuan tebal, biasanya tidak mengandung air atau cat, yang dipakai lebih kental. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan ilmu baru tentang karya seni patung. Tetaplah semangat, jangan lupa berusaha, tetap olahraga walaupun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.